Ya, jadi berikutnya adalah orang-orang mukmin itu seharusnya begitu, yaitu berjihad di jalan Allah, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan peran masing-masing. Ya. Jadi guru, jadi pedagang, ya, jadi pegawai, jadi apa saja, tentara, ada semangat itu, fi sabilillah. Kemudian tidak khawatir dengan celaan orang gitu kan. Ya, otomatis tuh ada orang yang senang, ada yang tidak senang. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittaba'a lillahil huda. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, jamaah istiqomah kajian Sabtu pagi Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang saya hormati, yang saya muliakan, yang berbahagia, rahimakumullah. Nah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam suasana sehat walafiat jasmani rohani. Leres nggih Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Sebab ada jamaah kita yang sedang sakit ini, yang difabel itu ya, Pak Kamto siapa itu ini, yang biasanya pakai krek gitu ya, itu sedang sakit. Stroke? Enggak, stroke-nya baru-baru ini atau gimana? Di sini Pak? Oh sudah? Oh ya, kalau sakitnya kan karena kecelakaan dulunya sekali. Oh lemes ya, iya. Gih. Ternyata Pak Widodo di sini, saya lihatnya di situ kok nggak ada orangnya. Gitu. Ternyata hijrah ke sebelah kiri itu ya. Makanya saya cari-cari kemana Pak Widodo kok nggak ada. Apa itu pasti? Ya, jadi, gih. Berarti terkait duduk ini tidak perlu istiqomah Pak ya. Iya. Tapi kalau koalisi partai bisa tidak istiqomah juga ya. Oke. Pagi ini kita akan berbicara dengan maudhu baru, judul baru, yaitu tawadhu. Ya, tawadhu, rendah hati. At-tawadhu'u. Ya. Jadi tawadhu'a ya tawadhu'u, tawadhu'an. Orangnya namanya mutawadhi, kalau banyak mutawadhiun. Nah, itu orang yang mutawadhi berarti orang yang berendah hati. Terkait dengan hubungan sama manusia, saya mengartikannya rendah hati. Jadi kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menyebutnya berendah diri. Ya, berendah diri karena memang
patut kita dalam segi derajat kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya menyebutnya berendah diri. Tapi kalau dengan sama manusia, kita menyebutnya berendah hati. Kalau berendah diri namanya minder wader wahai komplek. Ya, minder wader high komplek. Nah, itu yang tidak boleh, seperti itu nggak boleh. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, ada beberapa dalil Al-Quran yang menjadi dasar dari bab tawadhu ini. Ada pertama surat Al-Furqan ayat 63, surat ke-25. Lalu nanti ada yang kedua surat Asy-Syu'ara. Surat yang ke-26 ayat 215. Lalu yang ketiga surat Al-Maidah. Surat kelima ayat 54. Dan yang berikutnya surat Al-Fatih ayat surat ke-48 ayat 29. Walaupun nanti dua ayat terakhir itu panjang, tetapi yang terkait dengan maudhu ini, bab ini adalah sebagian kecil ya, sepintas. Tapi sengaja saya ambilkan semuanya supaya utuh nanti lihatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kita mulai membaca bersama-sama dalil yang pertama dari at-tawadhu ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan langsung saja nggih. Jadi langsung dibaca, diterjemahkan untuk menghemat waktu. Dan ibadu, hamba-hamba, ar-Rahmani, Tuhan yang Maha Pengasih, ibadur Rahmani, hamba-hamba dari Tuhan yang Maha Pengasih, yakni Allah, alladzina, orang-orang yang, yamshuna, mereka berjalan, ala di atas, al-ardi bumi, alal ardi, di muka bumi, haunan, dengan berendah hati, dan idza apabila, khotoba, menyapa, mengajak bicara, mereka, al-jahiluna, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang belum tahu. Qalu, berkatalah mereka, salaman, kata-kata yang baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Kata haunan itu menjadi kunci dari topik kita pada pagi hari ini. Dan ternyata rendah hati itu, kata Allah, ya, termasuk ciri-ciri dari hamba-hamba Allah yang soleh tentunya ya. Karena hamba Allah itu kan banyak. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ya,
minhumus solihuna wa minhum duna dzalik, gitu, kata Allah. Di antara hamba-hamba Allah itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Yang tentu saja yang dimaksud di sini adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Yang ciri khasnya adalah di mana saja mereka berjalan di muka bumi ini, berperan sebagai apa saja, berkedudukan sebagai apa saja, menjabat sebagai apa saja, gitu. Mereka selalu menampilkan diri dengan kerendahan hati, kerendahan hati. Ya. Ya, kemudian berikutnya yang kedua adalah apabila mereka itu disapa oleh orang-orang yang bodoh, yang tidak ngerti, yang belum ngerti, mereka memberikan balasan dengan ucapan yang baik, ya, ucapan yang baik. Ya, wajar-wajar saja, Pak. Oke. Ya, ini dalam kehidupan politik kita yang sedang hangat sekarang ini. Jadi ya, itu bisa dilihat profil-profil dari pemimpin-pemimpin kita, yang mana yang pemimpin-pemimpin yang tidak rendah hati dan mana yang rendah hati, itu bisa dilihat. Ya. Tapi tidak hanya pada pemimpin, juga pada kita semuanya ini. Maka tadi saya katakan di semua lapisan sikap rendah hati ini berlaku. Ya, nanti akan kita lihat pada penjelasan berikutnya tentang terkait dengan ini. Penting ini untuk pergaulan sehari-hari, karena terjadinya keruwetan, ya, terjadinya konflik, ya, pertikaian, itu seringkali bermula dari sikap tinggi hati, bukan rendah hati yang terjadi. Tidak mau ngalah, nah, apalagi begitu, dan seterusnya. Nah, salaman itu menjadi ciri yang berikutnya. Biasanya orang yang seperti itu akan membalas dengan kata-kata yang baik. Berikutnya surat Asy-Syu'ara ayat 215. Ya. Kita baca wadan. Ya, kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadan. Ikhfid. Rendahkanlah. Olehmu. Janaha. Sayap. Kamu. Janahaka. Sayapmu. Yakni dirimu. Muhammad. Li. Kepada. Man, orang yang. Ittaba'ah. Dia mengikuti. Kamu Muhammad. Min, dari. Al-mu'minina, orang-orang mukmin. Minal mu'minina, di antara orang-orang mukmin. Nah, ayat ini adalah perintah langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukhotobnya, orang yang diajak bicara oleh Allah adalah Kanjeng Nabi. Ya, Kanjeng Nabi sebagai pemimpin, ya, pemimpin dengan segala macam jabatan. Pertama, sebagai seorang Nabi Rasul, sebagai seorang hakim, sebagai seorang mudaris, ya, ustadz, ya, guru, sebagai panglima, ya, panglima perang, ya, sebagai
mufti, ya, orang yang memberi fatwa gitu kan. Jadi multi peran ya, Rasulullah SAW itu, yang pengikutnya ya, semakin hari semakin banyak ya. Sampai ketika beliau rindu Ka'bah, ya, rindu Mekah gitu. Setelah selama 10 tahun itu berada di Madinah setelah hijrah dari Mekah, ya, dan membawa sahabat-sahabatnya, para pengikutnya sekitar 10.000 orang datang ke Mekah, yang kemudian berhasil menguasai kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Itu Kanjeng Nabi yang dikenal dengan sebutan Fathu Makkah. Dan di situ turun surat An-Nasr itu yang terkenal, yakni Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Nah, nabi yang dapat dikatakan sebagai pemimpin besar revolusi Islam, revolusi dunia, karena merubah segala-galanya dari yang tidak baik menjadi baik, dari gelap menjadi terang, minat dzulumati ilan nur, ya, dari berbagai macam kegelapan, berbagai macam kesesatan menuju cahaya, yaitu Islam. Nah, pemimpin besar Islam dunia itu kan. Oke. Jadi itulah ya, nabi yang seperti itu saja sebagai pemimpin besar itu diperintahkan oleh Allah untuk bersikap rendah hati kepada pengikutnya. Pengikutnya. Artinya orang-orang yang pangkat dan jabatannya itu di bawah beliau gitu. Nah, dan ini sebenarnya salah satu kunci kesuksesan beliau di dalam sebagai seorang pemimpin, yang menurut Michael H. Hart itu ya, seorang Kristen tetapi yang menempatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada posisi teratas dari 100 tokoh paling sukses di dunia ini. Jadi mengalahkan tokoh-tokoh yang lain, bahkan mengalahkan Yesus ya, sebagai Tuhannya Michael H. Hart. Nah, itu Kanjeng Nabi Muhammad, karena beliau adalah seorang pemimpin yang sukses dalam dua hal. Sukses dalam kepemimpinan rohani dan sukses dalam kepemimpinan duniawi. Dalam kepemimpinan rohani jelas beliau sebagai seorang nabi dan rasul yang sukses. Kepemimpinan duniawi juga dikatakan oleh beliau ya, karena multi peran yang sudah saya sampaikan tadi itu berhasil dijalankan oleh Nabi dengan baik, dan Islam berkembang secara menakjubkan. Dia menyebutnya dalam waktu 25 tahun Islam itu menyebar ke seluruh dunia. Ke barat itu sampai Maroko, ke timur dia nyebut Indonesia, ke utara sampai Rusia, ke selatan sampai India. Ya, India, Pakistan itu jadi satu di masa lalu kan, jadi satu. Kemudian Pakistan memisahkan diri sebagai kawasan yang mayoritas Muslim. Walaupun demikian, di India juga masih banyak orang-orang Muslim. Bahkan tercatat beberapa tahun yang lalu itu ada sekitar 130 juta orang ya, 130 juta Muslim di India itu. Bahkan pernah salah satu di antara
Muslim-Muslim itu pernah terpilih menjadi presiden India. Ya. Kalau Perdana Menterinya memang tetap Hindu. Nah, luar biasa itu hanya waktu 25 tahun dia menggambarkan begitu. Ya. Walaupun secara real ya tidak, ya, tetapi ada momentum yang menyebabkan Nabi itu sukses. Ya. Nabi memimpin umat Islam kan sekitar 23 tahun. Ya. Dilihat dari sejak beliau diangkat jadi Rasul sampai kemudian wafat itu sekitar itu. Yang 2 tahun, kok cuma 2 tahun itu kan masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Khalifah Abu Bakar yang As-Siddiq yang 2 tahun itulah momentum kelanjutan dari Islam itu. Kita kalau berandai-andai seandainya Abu Bakar itu dalam 3 persoalan genting yang muncul pada saat kepemimpinannya itu tidak tertangani dengan baik, mungkin nasibnya tidak seperti sekarang. Pertama adalah munculnya nabi palsu. Itu sampai ada 4 nabi palsu itu muncul. Dari 4 itu 1 perempuan. Yang paling gigih adalah Musailamah al-Kadzab. Ya. Musailamah al-Kadzab. Karena gara-gara menumpas Musailamah al-Kadzab ini, itu ada sekitar 70 penghafal Al-Quran itu tewas. Nah, ya penghafal Al-Quran kan senang, diajak berperang, mati syahid yang senang. Karena akan langsung menjemput surga kan, pastinya masuk surga. Nah, itu menggelisahkan ya para sahabat senior, termasuk yang paling kuat sekali adalah Umar bin Khattab, yang kemudian mengusulkan kepada Abu Bakar untuk segera mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di berbagai media. Ya, media itu ya ada ya, kayu, batu, tulang, pelepah kurma, daun kurma. Nah itu berbagai macam media itu dikumpulkan kembali. Nah, dan betul ketika dikumpulkan kembali dengan rujukan para penghafal Al-Quran itu, maka kemudian terkumpullah. Sudah cocok, misalnya Al-Fatihah ini, gimana bacaannya dicari. Setelah seorang hafid membacakan, dicari, dicek, ada. Nah, kemudian dibendel, ya, 1 kelompok surat itu dibendel. Nah, ketika selesai semuanya, ternyata masih ada 1 ayat itu yang nggak ketemu. Ada bacaannya, ya, ada hafalannya ada, tetapi ini bukti fisiknya kok tidak ada itu. Saya agak lupa nama ayatnya itu. Tapi kemudian diumumkan kembali, suruh mencari, alhamdulillah akhirnya ketemu. Sehingga lengkap dan cocok antara hafalan yang ada dalam pikiran para penghafal Al-Quran dengan bukti fisik itu cocok. Itu Umar bin Khattab. Kegelisahan yang luar biasa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah orang-orang kaya yang tidak mau membayar zakat. Pada zaman Rasulullah mereka langsung setia membayar zakat. Tapi begitu Khalifah Abu Bakar menjabat, Khalifah ternyata mereka membangkang. Itu juga diperangi ditumpas oleh Abu Bakar. Sukses. Kemudian ketiga adalah umat Islam yang awam itu banyak yang murtad. Murtad. Kenapa kok bisa begitu ya? Karena motivasi mereka dulu masuk Islam tidak murni karena kesadaran, tapi lebih karena ikut-ikutan saja. Nabi ketika masih sugeng sering ngirim surat, surat ajakan untuk masuk Islam kepada raja-raja, kepada kepala-kepala suku. Nah, biasanya begitu mereka masuk Islam, maka mereka nggeret gerbong, ya, gerbong semua digeret. Sehingga kemudian masuk Islam. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, jadi tiga hal itu tadi yang saya sebutkan itu yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan itu sukses. Ya, sukses termasuk memberantas orang-orang yang murtad. Ya.
Banyak itu yang murtad banyak. Ya. Itu menandakan betapa penting masuk Islam itu karena kesadaran. Ya, karena Islamnya itu sendiri, karena ajaran Islam, ya bukan karena melihat oh itu pemimpin kami masuk Islam. Tapi strategi itu ternyata dipakai juga oleh kaum misionaris dan sending. Di mana terutama di kawasan timur, di suku-suku terasing, ya, di Irian, Papua itu juga begitu. Nah, strategi itu juga pada akhirnya sekarang ini digunakan oleh Ustadz Fadlan Garamatan, ya, Ustadz Fadlan Garamatan yang beliau juga sukses melakukan pendekatan dengan cara seperti itu. Jadi para ketua-ketua suku didekati, ya, sebagai orang asli Irian, dia ngerti tentang bahasa percakapan, pergaulan dengan orang Irian. Sukses. Banyak orang-orang Irian yang kemudian masuk Islam. Dan zaman Pak Harto ada berapa banyak suku, ceritanya Pak Fadlan, Ustadz Fadlan Garamatan itu yang dihajikan oleh Pak Harto pada waktu itu. Pak Harto juga diam-diam juga punya peran itu ya dalam perkembangan Islam di Indonesia. Gitu. Walaupun dalam sebagian episode itu memang menyakitkan ya beliau itu. Tapi sekarang sebagian rakyat itu langenan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Pak Harto itu, okay? Itu termasuk pembangunan masjid-masjid, walaupun ada mungkin unsur politis ya kita nggak tahu. Itu apa itu namanya YAMP ya, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, dengan ciri khas arsitekturnya yang seperti itu, menggambarkan Pancasila. Tapi di mana-mana dibangun itu. Ya walaupun sebagian diantaranya dari potongan gaji para ASN atau PNS. Baik, ini rahasia sukses nih. Rahasia sukses kalau kita menjadi pemimpin ingin sukses, maka salah satu di antara resepnya ini adalah bersikap rendah hati kepada pada pengikutnya. Kalau dia seorang manajer ya pada pegawai-pegawainya, gitu, yang orang-orang yang dipimpin. Itu sukses. Baik, berikutnya yang ketiga. Nah, ini agak panjang ini, Al-Maidah ayat 54 yang saya warna kuning ini yang kontekstualnya, ya, yang terkait dengan sikap rendah hati. Adillatin alal mu'minin. Ya. Kita baca bersama-sama. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Man barang siapa yang yartadda, ia murtad, ia keluar, min dari kum kalian, minkum di antara kalian, an dari dini agama, hi dia, an dinihi dari agamanya, fa maka saufa kelak yakti akan mendatangkan Allahu Allah biqaumin satu kaum yuhibbu yang ia senang, yang ia mencintai, yang ia Allah mencintai, hum mereka, wadan yuhibbuna mereka mencintai, hu dia Allah. Nah, ini peringatan, seruan kepada orang yang beriman pada waktu itu, gitu kan? Ya, diingatkan, ini sudah masuk Islam, sudah bagus, kok mau murtad, itu alasannya apa? Ya, kalau misalnya nekat murtad, ya, yang lain-lain tidak murtad tidak perlu berkecil hati. Ya, sebab Allah menjanjikan akan diganti dengan kaum yang lain, orang-orang lain yang kualitas kecintaannya, mahabbahnya kepada Allah itu luar biasa.
Allah akan mencintai mereka sebaiknya mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adzillatin. Saling berendah hati. Bersikap rendah hati. Alal mu'minina. Terhadap orang-orang mukmin. Nah, jadi sesama mereka ya itu bersikap rendah hati. Aizzatin. Bersikap keras. Lagi tegas. Alal kafirina. Terhadap orang-orang kafir. Jadi keras, tegas. Ya. Kalau soal muamalah, oke. Tapi kalau soal akidah, no, ya, no way. Itu harus kita katakan begitu. Tidak ada cara lain. Itu yang kita katakan. Okay. Ya, kerjasama pun itu kerjasama yang kira-kira tidak merugikan kaum muslimin. Ya, itu yang penting itu. Ya, misalnya saya aktif di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, itu ketemu dengan banyak tokoh-tokoh agama. Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu gitu kan. Dan kemarin juga baru kumpul-kumpul kita menerima kehadiran rombongan FKUB dari Kalimantan Tengah. Ya. Dan memang luar biasa kelihatan kemakmurannya. Nah, yang tidak kelihatan kemakmurannya itu FKUB DIY. Karena anggarannya itu minim sekali, gitu kan? Ya, kalau di tempat lain tuh bisa 1 miliar 1 tahun, ada yang DKI Jakarta itu 15 miliar setahun, Jawa Barat 4 miliar, gitu kan? DIY nggak tahu, nggak sampai miliar, Pak. Nggak sampai miliar. Nah, yang menarik itu ketika saya duduk berdampingan dalam satu meja begini dengan pendeta Bambang Sumbogo, itu pendeta yang mengasuh gereja Jawa di Mergangsan. Jadi ada perempatan Patuk itu ke utara dikit itu ada gereja. Nah, kalau pendeta itu nikah, Pak. Kalau yang nggak nikah itu pastor. Ya. Jadi saya tanya, dia putranya 2, anak cucunya 3 dan seterusnya. Tinggalnya di Pelem Sewu dekat Krapyak sana. Nah, beliau mengatakan apa? Yang menarik itu kekagumannya terhadap Muhammadiyah dan Aisyah, gitu ya, itu kan luar biasa dia kagumannya. Apa Pak yang dikagumi? Lah, Muhammadiyah itu bisa bangun apa saja itu, rumah sakit, perguruan tinggi dan seterusnya itu kagum. Nah, ternyata pripeannya itu orang Muslim, ya, dosen di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, dia tahu ceritanya itu. UMM itu kan dulu IKIP Muhammadiyah, gitu. Kemudian menjadi besar. Kecermatan dari Pak Malik Fajar saja, yang dulu saya pernah bertemu dengan adiknya, adiknya Pak Malik Fajar itu di Malang itu di kantornya. Ya, ternyata Pak Malik itu membeli tanah UMM itu cuma 5.500. Ya, waktu itu nggak ada orang yang lirik, bukit-bukit, ya kan gitu kan? Ya, nggak ada yang lirik itu. Nah, itu dibeli oleh Pak Malik. Akhirnya menjadi besar itu. Ya, beli sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Nah, dirubah gitu, seperti itu. Nah, saya ceritakan, beliau menyatakan kagumannya karena Aisyah saja itu sudah punya perguruan tinggi. Itu Unisa. Saya belum bercerita bahwa di Bojonegoro itu ada rumah sakit Aisyah yang besar sekali. Melebihi rumah sakit daerah. Besar. Padahal dulu cuma BKIA kecil. Ya, saya itu sekolahnya dulu di PGA di Bojonegoro, tahu betul. Kecil banget ya, di pojok alun-alun di tengah kota. Sekarang lantai berapa itu besar sekali. Itu Aisyah. Dan insya Allah kedepannya ya nanti tidak hanya Unisa. Ya, nanti akan membangun Unisa yang lain. Ya, rumah sakit Aisyah yang lain. Diaminkan Pak, tadi udah cuma 1 Pak ya. Amin. Ditemani Pak aminnya itu, nggih. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik, kita lanjutkan. Yujahiduna. Mereka berjihad. Fi sabilillahi.
di jalan Allah. Wala, dan tidak ya khofuna, mereka takut laumata, celaan laimin, orang yang mencela. Nah itu ya. Jadi berikutnya adalah orang-orang mukmin itu seharusnya begitu, yaitu berjihad di jalan Allah, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan peran masing-masing. Ya. Jadi guru, jadi pedagang, ya, jadi pegawai, jadi apa saja, tentara, ada semangat itu, fi sabilillah. Kemudian tidak khawatir dengan celaan orang gitu kan. Ya, otomatis tuh ada orang yang senang, ada yang tidak senang gitu kan. Oke. Kemudian dzalika, itulah fadlullahi, karunia Allah, yu'tihi, yang diberikannya, man, kepada orang, yang yasha'u, sesuai dengan yang ia kehendaki. Wallahu, dan Allah wasi'un, maha luas karunianya, alimun, lagi maha mengetahui. Baik, jadi poin kita adalah adillatin alal mu'minin. Yang terakhir, ini sudah saya siapkan terjemahnya kalau nanti dicetak ya. Jadi saya selalu menyiapkan begitu. Berikutnya surat Al-Fatah ayat 48 yang terkenal. Muhammad Rasulullah. Tuh, jadi Allah menggambarkan nabi terakhir namanya Muhammad. Walaupun ada satu ayat yang menyebutkan Ahmad, ya, yang menggambarkan penerus atau pelanjut dari misi Islam itu setelah Nabi Isa alaihissalam, ismuhu Ahmad. Ya, namanya adalah Ahmad. Tapi ini oleh orang Ahmadiyah kemudian diarahkan ke Mirza Ghulam Ahmad. Padahal dalilnya tidak hanya itu. Ini nggak dipakai ayat ini. Padahal ini jelas menyebut Muhammadun Rasulullah. Walladina, dan orang-orang yang ma'ahu, bersamanya Muhammad, asyidda'u, bersikap keras, alal kufari, terhadap orang-orang kafir, ruhama'u, bersikap kasih sayang, bainahum, di antara mereka. Nah, itu Pak, ruhama'um bainahum. Ya, ketika orang Muhajirin Ansor itu bersatu padu luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Islam yang tadinya hanya di wilayah Jazirah Arab itu meletik, ya, keluar dari Jazirah Arab. Nah, pertama dibawa oleh Daulah Umayyah, ya, orang-orang Umayyah, ya, dengan pemimpinnya Muawiyah itu bisa menguasai wilayah Damaskus, ya. Kemudian berlanjut lagi terus sampai ke wilayah Spanyol, ya, itu Daulah Umayyah. Kemudian ada Daulah Abbasiyah, itu luar biasa, ya, sehingga memunculkan kebesaran Islam, keemasan Islam pada periode Abbasiyah, dan berikutnya lagi zaman keemasan Islam pada masa Islam berada di Andalusia, sekarang Spanyol. Di era Baghdad itu berlangsung selama 500 tahun, berarti 5 abad, 508 pastinya tepatnya. Jadi 5 abad. Nah, sementara di mana di Andalusia itu hampir 7 abad. Itu luar biasa. Ya, itu. Ya, tapi karena kaum muslimin terlena oleh kemakmuran, ya, kemudian semangat jihadnya tadi itu juga mulai rendah, kemudian perpecahan di antara mereka, sehingga kemudian diganti Allah dengan kaum yang lain. Ruhama'u bainahum.
Saya membayangkan Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, andai kata umat Islam Indonesia itu dengan bermacam-macam aliran itu, katakanlah yang yang pokok, yang namanya Muhammadiyah dan NU katakanlah itu saja kalau bersatu, itu nggak pernah ada yang bisa mengalahkan, Pak. Nggak ada yang pernah bisa mengalahkan itu. Ya, maka kita berharap besar kalau ini baru ini Pak Anies milih Caimin dan kemudian bisa memimpin, itu luar biasa itu. Ya, tapi yang kita inginkan itu permanen begitu. Ya, tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama sesungguhnya, tidak hanya bagi orang-orang Islam. Ya, semangat rahmatan lil alamin itu akan diwujudkan di situ. Jadi untuk kebaikan semua pihak. Siapa ya? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu siapa? Tidak hanya Muslim kan? Yang lain-lain. Nah, itu kalau itu menang, insya Allah nanti akan diwujudkan oleh beliau itu. Ya, Pak Anies Baswedan, karena sudah diwujudkan di Jakarta itu kan, seperti itu. Itu saya membayangkan seperti itu. Tapi kan tidak terjadi. Ya, mudah-mudahan ini terjadi. Sebab dulu kan ada Masyumi gitu kan. Jadi kan kumpulan dari semua organisasi Islam itu. Tapi kan kemudian karena masalah jabatan kemudian satu keluar, ya begitulah itu. Ini kelemahannya di situ. Baik, untuk berikutnya nanti bisa dilihat di ayat yang lain, Pak. Ya, di lanjutannya, nggih. Nah ini ya, berikutnya yang panjang itu. Monggo nanti dibaca di Quran terjemah masing-masing. Kagungan semua Quran terjemah di rumah? Ingkang dereng kagungan sinten angkat tangan. Alhamdulillah tidak ada yang angkat tangan. Berarti semuanya punya Al-Quran dan terjemahnya di rumah masing-masing. Oke. Baik, makaten Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, dari ayat Al-Quran dulu, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita berlanjut ke hadis-hadis Rasulullah yang terkait dengan masalah ini. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.